Mbak Wulan, Mas Alvin, sama Mas Dani. Ntar kalian kalau misalnya mau tanya-tanya atau asistensi sama mereka ini ya. Nah, terus pembayaran asistensi. Pembayaran asistensi ini dimulai tanggal 2 November sampai 20 November. Terus kalau misalnya offline bisa langsung bayar di loket. Kalau misalnya online bisa ada tutorialnya di Discord ini, di announcement. Ini tutorialnya. Cara pembayaran praktikum secara online, terus ntar bayarnya yang non BPP ya. Terus ini ada kodenya buat informasi. Nah, ini mungkin ada yang belum kenal buat grup Discord-nya. Bentar. Nah, di sini aku sama teman-teman mau jelasin grup Discord-nya. Pin ada apa? Kalau misalnya mau revisi apa-apa bisa langsung Oke, open chat ya. lanjut. Oke. Nah, ini kalau misalnya aku lihat dari Discord ya, belum semua anak yang ngikutin mata kuliah jaringan komputer join. Jadi ingetin juga ya teman-teman kalian yang belum join grupnya ya. Soalnya semua sesi asistensi bakal diadain di sana. Baik itu tanya jawab ataupun ntar diskusi gitu. Nah, oke. Di sini aku bakal jelasin rules-nya. Yang pertama, perhatikan wajib melakukan registrasi praktikum melalui website live. Nah, untuk tutorialnya, untuk tutorial pendaftaran ada di announcement ini, di sini. Di announcement ya, di sini. Nah, ntar kalian bisa daftar lewat sini. Kalau misalnya kalian belum pernah registrasi melalui websitenya, registrasi aja dulu. Terus ntar kalian pilih praktikumnya yang jaringan komputer. Nah, ini ada tutorialnya, ada dokumentasi websitenya. Terus yang kedua, perhatikan wajib mengubah nickname dengan nama lengkap sama NPM. Misalnya, Muhtarudin_678. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita para asisten web biar bisa lebih mudah ngedata nama-nama kalian. Misalnya kayak ini nih, ada event kita kan nggak tahu sih siapa nama lengkapnya terus NPM-nya. Nah, kalau misalnya kalian bingung cara ngeganti nickname kalian, gini aja. Nama kalian, terus di klik kanan, terus di change nickname, ganti nama lengkap, sama NPM. Nah, itu biar lebih mudah ngedatanya sih. Soalnya ntar ada penilaian juga di asistensi itu juga termasuk ntar. Terus yang ketiga, perhatikan wajib memilih warna sesuai kelas dan dosen yang mereka tempuh pada channel Prologikar. Nah, jadi di sini ada channel khusus. Nah, ini kan ada 3 sih, kelasnya Pak Kadafi malam, pagi, sama kelas PCT. Jadi kalian pilih warnanya sesuai dengan kelas sama dosen yang kalian tempuh. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini buat ngebuka kelas-kelas yang di sini. Ntar lebih jelasnya bakal aku jelasin di slide selanjutnya ya. Terus dilarang menyalahgunakan tag everyone, aslab, ataupun praktikan. Jadi takutnya Takutnya ntar kalau kalian ngetag ini bakal muncul di notifikasi orang-orang yang join di Discord tersebut. Takutnya ntar spam gitu. Jadi kalau misalnya ada urgent ataupun yang penting gitu, baru kalian tag gitu. Dilarang junk, spam, flood, dan paid. Jadi mungkin kalian harus ngebahasnya yang tentang praktikum aja ya, kayak ngebahas diskusi ataupun pertanyaan gitu. Terus dilarang menggunakan foto profil, tidak senonoh, not safe for work maupun sara. Nah, ini kalian pakai foto profil terserah sih, tapi jangan yang yang aman-aman aja lah. Terus gunakan channel lobby dengan bijak. Jadi di sini ada channel lobby. Di sini fungsinya buat semua perhatikan bisa diskusi. Jadi baik kelasnya Pak Kadafi, kelasnya Bu Siti,
bisa join di sini, bisa saling diskusi di sini. Oke, tapi jangan out of topic gitu ya. Kalau misalnya mau out of topic, ada grupnya sistem informasi sendiri soalnya. Kalian bisa join di sana. Terus apabila ada perhatikan yang melanggar akan diberi teguran, dan apabila masih melanjutkan akan diberi pengurangan nilai. Nah ini eh, kalian tolong dipahami ya rules-rulesnya ini, soalnya akan berpengaruh banget sama nilainya kalian. Oke, nah di sini ada channel announcement. Di sini di channel ini para asisten lab akan mengupdate informasi mengenai pratikum. Nah di sini ada announcement. Di sini biasanya kita para asisten lab bakal update apapun yang berkaitan dengan asistensi, baik itu misalnya jadwal ataupun uh, ini pembayaran dan lain-lain. Ntar kita bakal update di sini. Terus yang kedua resource. Nah ini tools-tools yang digunain buat ntar praktikumnya. Misalnya yang pertama itu Ubuntu desktop ataupun server versi 16.04. Di sini udah kita sediain ini. Kalau kalian udah install yang versi desktop, nggak apa-apa pakai desktop aja. Kalau misalnya belum, eh, kita saranin yang server, soalnya yang server lebih ringan. Tapi kalau misalnya kalian tetap kekuh pengen yang desktop, nggak apa-apa sih, tapi agak berat. Terus yang kedua VirtualBox, yang ketiga Cisco Packet Tracer. Ini link-linknya udah kita sediain di sini. Oke, terus yang selanjutnya nih cara mendaftar praktikum. Ini websitenya labtrial.inovasinusantara.com. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, tutorial buat registrasinya udah ada di sini ya, di announcement jadi cerita sendiri. Ntar kalian bisa lihat tutorial cara daftarnya di sini. Selanjutnya, nah ini role picker. Nah ini kalian harus pilih sesuai dengan kelas sama dosen yang kalian tempuh. Misalnya aku kelasnya Pak Kadafi pagi. Nah, aku milihnya yang ini. Nah gitu. Terusnya apa? Nih, ntar bakal ngebuka room khusus buat asistensi kalian itu sendiri. Misalnya gini ya. Misalnya ini ada Akbar Bintang. Ini kan dia udah ngambil role-nya sebagai kelasnya Bu Siti ya. Ntar bakal keluar kelasnya Bu Siti. Kalau misalnya ini ada masnya ini belum ngambil role apa-apa, belum react di warna tersebut, ntar kelas asistensinya belum keluar. Nah, ini kelas asistensi ini penting banget sih, soalnya seluruh baik itu penilaian dan lain-lain itu bakal kita nilai di sana soalnya. Jadi make sure kalian udah join di sana ya. Nah, ini kita akan jelasin tentang mekanisme asistensi jaringan komputer. Ini berbeda banget sama yang praktikum yang kemarin kan. Praktikum yang kemarin kan offline ya, dan hampir sama kayak online, cuma diterapinya online. Nah ini kita bakal jelasin sistem yang baru. Nah di sini akan ada 8 kali konsultasi, 8 kali pertemuan konsultasi. Jadi setiap minggunya ada, kan ini udah ada jadwalnya ya. Langsung. Nah ini udah ada jadwalnya. Bakal ada 8 kali konsultasi buat membahas tugas-tugas yang diberikan sama dosen. Jadi setiap minggu itu dosen ngasih tugas. Ntar di misalnya hari Selasa ataupun Rabu, ntar kita itu para aslep bakal nyediain Google Meet buat konsultasi mengenai tugas tersebut. Nah, jadwal Meet ini sudah kita share di sini. Kelasnya Pak Kadafi setiap hari Jumat, baik Pak Kadafi pagi sama malam, cuma yang beda cuma jamnya aja. Terus kelasnya Bu Siti setiap hari Rabu. Gini, kalau misalnya kalian, Mas aku nggak bisa aku berhalangan hadir atau gimana. Jadi pastiin kalian buat izin dulu ke aslabnya minimal sehari sebelum asistensi itu dimulai. Ya nanti aslabnya bisa tentuin sendiri jadwalnya gimana.
Oke, ntar pas sesi kehadiran kita bakal ada kayak Google Meet gitu buat asistensinya. Nah, fungsinya untuk apa ini? Buat biar kita tuh ada bukti buat kita tuh udah ngelakuin asistensi gitu. Jadi ntar biasanya setiap ini kan ada misalnya kelasnya Pak pagi ya. Ntar setiap hari Jumat kita bakal nyediain link buat kita join di Google Meet tersebut. Nanti kita bakal diskusi di sana ataupun kalian bisa konsultasi juga mana itu tugasnya gitu. Nah, pas waktu absensi juga ntar kita bakal nyediain absensi. Nah, misalnya di absensi itu ada kita disuruh upload itu sih seperti screenshot gitu. Oke, nah ini presensi penilaian. Jadi kalau yang praktikum kemarin kan kalian dinilainya berdasarkan apa yang kalian kerjakan kan. Nah ini berbeda. Kalau yang ini kita nilai dari 70% dulu, 70% skill personal. Jadi kita melihat dari apa yang kalian pahami tentang eh, tugas tersebut. Misalnya yang pertama mengenai Cisco. Kalian paham nggak mengenai Cisco tersebut? Nah ini kita bakal nilai 70%-nya dari sana. Terus 20%-nya ini dari keaktifan. Misalnya di kelas Pak dari pagi. Misalnya ini, Mas aku tanya ini gimana. Ntar uh, ini masuknya ke keaktifan. Itu baik bertanya, terus diskusi dan lain-lain. Jadi pastiin kalian buat get in touch di ini ya di Discord ya, aktif di Discord gitu. Jadi kalau bisa kalau mau tanya jangan PC di Aslab-nya, tanya aja di Discord soalnya itu udah masuk ke penilaian kita sih. Kalau teamwork ini maksudnya eh, misalnya ada teman kalian tanya terus kalian jawab, nah ini masuk ke teamwork ini, ikut ngebantu jawab itu juga termasuk penilaian. Nah untuk modul kita bakal share modulnya setelah TM ini. Mungkin habis TM ini ya bakal kita masukin ke resource ntar. Oke, itu aja sih. Kalau misalnya yang belum join, mungkin ntar bakal kita share recordnya terus kita bakal upload di YouTube sih. Record itu aja sih. Gimana mungkin ada pertanyaan buat teman-teman? Bisa open mic aja. Tanya rek, monggo rek, ayo. Gak paham takok. Oh, Permisi Mas, mau tanya. ya. Silakan. Iya, itu tadi So, untuk versi Ubuntu-nya kan versi 16. Kalau semuanya versi 18 gimana Mas? Soalnya dari Pak Kadafi itu dimintanya versi 18.04. 18 kah? Iya, itu kan 1804 Mas ya. yang dari Pak Oh, Kadafi jadi itu gini. soalnya dari tugasnya mintanya 18. Gitu. Oh ya, gini Mas. Resort ini nggak wajib sih untuk menyesuaikan Ubuntu desktop server 16.04 perlu VirtualBox atau enggak. Itu menyesuaikan dengan dosen kalian Mas, karena yang memberikan tugas kan dosen pengampu. Jadi menyesuaikan untuk softwarenya. Terus untuk contohnya kelas Bu Siti kalau nggak salah pakai Cisco semua ya, materi full Cisco ya. Halo kelas Bu Siti. Ada MATLAB-nya, Pin. Ada MATLAB. Oh, ada MATLAB-nya. Iya, apa itu, Pin? Ya, Mantap. nanti dibahas. Mantap. Nah, itu menyesuaikan, nggak harus menginstal VirtualBox kalian. Jadi software-software tersebut ini hanyalah gambaran bagi kami untuk pemaparan saja. Gitu. Gimana Mas? Bagus? Oke Mas, udah jelas. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Tapi ini yang soundnya kok Mbak Arnis ya? Ya. Mas, tadi salah pencet Mas. Oh iya, siap. Sama-sama. Monggo yang lain. Halo. Gimana? Ini ada yang tanya. Ada yang tanya. Halo tes. Pak. Halo. Ya mau nanya.
salah satu aspek Jalkom tentang jadwal. Nah, jadi di situ kan katanya jadwalnya apa nggak ambil personal tapi ditentuin, maksudnya itu ditentuin oleh dosennya pribadi atau ditentuin oleh aslepnya gitu. Makasih. Oke, tes. Jadi mungkin saya perjelas lagi ya untuk mekanisme gini ya. Jadi ada 3 kelas praktikum Serkom ini, ada 3 kelas asistensi Serkom ini, dari kelas Pak Kadafi, pagi, malam, dan ke kelas Bu Siti. Di situ mekanismenya tugas diberikan oleh dosen pengampu masing-masing. Nah, kita sebagai asisten lab itu hanya cuma mendampingi kalian untuk membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, ini jadwal-jadwal asistensi ini gunanya untuk konsultasi bagi kalian yang kebingungan mengerjakan tugas. Nah, bukan hanya kebingungan juga, kalian harus join, nah, ibaratnya. Kalian harus ikut sharing-sharing gitu sama sesama teman-teman. Karena itu mempengaruhi untuk nilai keaktifannya itu. Karena asisten lab ini menilainya lebih dari keaktifan kalian untuk join meet, terus bertanya, sharing-sharing, atau skill personal tadi. Itu gimana, Mas Desian? Ada yang tanyakan lagi? Mas, Mungkin dijelaskan itu Pin yang nilai tugasnya dosen gitu Pin. oh ya, tugasnya dosen, yang mengoreksi dosen gitu. Iya Pin, nah, mungkin mereka masih bingung tapi nah, Kalau boleh tahu Mas Desian kelasnya siapa ya? Pak Kadafi pagi. apa? Iya, banget lagi. Kalau Pak Kadafi, setauku ini tentang VirtualBox yang Ubuntu gitu, konfigurasi client server gitu. Tugasnya itu akan share ke Aslab juga, dan Aslab itu juga mempersiapkan untuk mendampingi kalian selama mengerjakan tugas gitu. Gimana Mas Desian? Oke, makasih, jelas. Siap, sama-sama. Yang lain monggo. Mana yang lain? Mau nanya dong, Silakan. ini kan Iya. udah ada jadwalnya. Aku kan kebetulan kebagian hari Jumat yang jam 7 ya itu ya. Kalau misalnya tanya di luar jam itu kira-kira ada yang jawab nggak? Kalau teman kamu yang jawab itu nggak masalah. Itu malah bagus buat teman kamu. Nanti kalau usahakan kalau tanya di luar jadwal asistensi itu bisa di grup Discord. Karena kita para aslep juga menilai keaktifan kalian di grup Discord juga. Gitu. Dan aslep kalau misalnya aslep itu kayak gabut atau ingin membantu kalian, ya bisa aja dia menjawab di sana. Gitu. Berarti kalau misalnya selain hari Jumat itu ini ya, bukan aslepnya yang ngelayanin apa kayak sharing-sharing gitu. Ya, aslep nggak wajib, tapi yang wajib aslep sesuai jadwal asistensi ini. Oke. Oke, siap. Sama-sama Mbak Desi. Bisa nyala. Mana yang lain? Monggo. Usahakan untuk bertanya banyak yo, karena nanti biar nggak ketinggalan informasi. Siap Kak Alvin. Oke, Mas Paniel. Ya. Kak Alvin. Ya, monggo mau tanya. Kak, Ya. udah makan tak?
Iya, Mbok terima ngomong kasih. ya. Nil meneng nil Kak Guna nil. Yang lain gimana? Gimana, ada yang paham? Kamu ada yang belum paham mungkin? Ada yang belum paham? Aku Sorry. apa Pak? Silakan Mas Era. Iku apa iku namanya pas asistensi iku wajib open cam ta? Enggak wajib. Jadi kita itu kayak misalnya gini ya. Itu sebagai bukti kalau misalnya kita udah ngelakuin asistensi. Jadi ntar hasil screenshot itu kita bakal bagiin terus kita rekap ke dosen gitu. Jadi nggak wajib open cam. Seenggaknya ada bentuk bukti kalau misalnya kita udah ngelakuin asistensi gitu. Gitu Kak. Paham. Makasih Mas Rudi. Oke, pada bisa Mas Era. Sama-sama. Gimana yang lain? Jangan lupa ganti namanya ya. Masih ada beberapa yang belum ganti nama. Ini Ruth, ada yang tanya Ruth. Permisi mau izin bertanya, asistensi ada durasinya atau bebas? Sorry nggak bisa open mic karena suasana rame. Oke, pertanyaan sangat bagus. Iya. Mau jawab apa jawab? Durasi, Ya, monggo. ini Mbak Nabila, durasi asistensi ini per pertemuan itu adalah 2 jam. Maksimal. Gitu. Maksimal 2 jam. Nah. Jadi kalau misalnya asistensi mau dimulai, kalian siapin pertanyaan-pertanyaan ya. Seenggaknya kita bisa maksimalin asistensinya tuh di sana ntar. Yang bingung atau gimana? Kalian di sana oke. Gitu. Oh iya, usahain join ini ya, konsultasi ya, karena penilaian konsultasi sama grup Discord ini sangat berbeda. Yep. Terus lebih diutamakan join meet ini. Aku tanya Pak, boleh nggak? Monggo, boleh. Ya boleh Mas. Iku ini loh Kak, sing Ubuntu desktop itu diinstal nang VirtualBox apa VirtualBox itu dibuat untuk OS yang lain? Ubuntu desktop diinstal di VirtualBox atau gimana? Atau VirtualBox itu buat OS yang lain? Kan VirtualBox kan nggak hanya cuma Ubuntu doang kan, banyak OS kan secara virtual. Nah, seperti pertanyaan yang tadi Mas Bagus, itu menyesuaikan dosen pengampu kalian. Semisal dosen pengampu kalian menyuruh kalian untuk menginstal Ubuntu desktop melalui VirtualBox, ya nggak masalah, gitu. Iya. Emang sudah udah disuruh install Ubuntu sama Pak Kadafi? Belum. Belum. Cisco aja. Oh, cuma Cisco aja. Cisco ya benar. Kalau pengalaman praktikum kemarin itu VirtualBox-nya buat install Ubuntu desktop atau Ubuntu server. Lah untuk posisi kliennya itu bisa pakai Windows bawaan. Nanti ada modulnya, tutorialnya sendiri kok kayak gitu. Wih, siap. Siap. Terima kasih Pak. Benar prepare banget. Iya, siap. Mana yang lain? BTW udah ada yang belum join Discord? Aku belum. Kalau bagi yang belum bisa cek IG Lab, IG bio. IG Lab di situ ada bio, linknya diklik, itu ada link Discord. Coba di sana. Halo. Yap. Gimana? Ini terakhir joinnya kapan sih? Sebenarnya gimana ya, kalau misalnya terakhir join sih sebenarnya nggak ada, tapi kalau kalian nggak join sih nilai kalian nggak masuk takutnya gitu. Soalnya kan asistensi kan bakal dimulai minggu depan soalnya.
Itu sih. Siap, siap, siap. Ya, habisin, habisin. Thank you. Iya, sama-sama. Yang belum join Discord ada 23-an anak. Ingetin aja ya teman-teman kalian ya. Gimana? Apakah ada yang tanya lagi? Woi, tako, woi. Akan gue luwe rek. Waduh. Waduh. Itu urusannya. Udah aman kah? Halo. Sampai 8. Aman kah? Salam. Aman. Salam. Iya, jangan. Iya. Shalom, Mas. Kalau misalnya Mas jam Fadil. 8.35 belum ada yang tanya, ntar aku tutup ya. Halo, tes. Tanya aja. Mana? Rek, TM ini fungsinya untuk informasi, Rek. Ya, jangan lupa absen juga ya Biar nggak. di chat dikirim. Halo, tes. Nggak ada yang tanya ini. Aku tanya dong, boleh nggak? Iya, silakan Mas Aan. Tapi di luar TM. Gimana tuh? Jadi Gimana? kan sekalian ngerjain tugasnya Pak Kadafi kan. Aku udah pasang ini nih Ubuntu. Terus aku lupa Ubuntunya itu versi 18 atau versi 16. Versi 18 bentar. Versi 18 atau 16. Nah, ini gimana ya cara ngecek versinya Ubuntu yang udah aku pasang 16 atau 18? Ada di mana ya? Mungkin Bisa tolong. ini. Mungkin Mas Aldi bisa menjawab. BTW, Nah, itu pakai VirtualBox atau apa? Ini VirtualBox. Oke, nah coba itu di VirtualBox-nya. Terus Halo, Mas Aan bisa pegang laptop nggak? Oke. Sekarang lagi posisi pegang laptop nggak? Ya, pegang laptop. Boleh di share screen nggak apa-apa. share screen boleh kok. Ya. Nama ISO-nya harusnya kelihatan sih, itu benar kata orang itu. Iya, ISO-nya kelihatan banget. Biasanya juga kalau misalnya Ubuntu-nya di run itu ada versinya sih di awal-awal. Desktop ayo. Iya, desktop. Atau aku matiin dulu aja ya. Bentar. Enggak. Kalau Ubuntunya. masuk ke setting baru ngono lihat sistem information. Kan ada nanti Ubuntu berapa. Sistem information. Oke. Mas Aan BTW udah diinstal kah? Udah sukses buat masuk di desktopnya? Udah bisa. Sudah. Share screen atau gimana ya? Tak share screen aja ya. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh. Kalau pakai Gnome 18. Nih, itu screen. Udah kelihatan teman-teman? Mana? Enggak kelihatan. Belum kamu share screen. Belum share screen. Bentar. Belum. Lagi belum. Bentar. Ini nggak kelihatan tuh. Udah? Nggak kelihatan. Belum, masih hitam Mas Aan. Hitam. Bisa nggak? Sabar ya Rek yo. Jaringan.
Oke, aku coba share screen ya, nunggu Aan ya. Oh, Aan udah ya. Itu udah doaan itu. Monggo. Udah lah ini. Udah. Oke, udah. Ini. Gimana tadi Mas Nuk? Coba dirun. Raha? Coba dirun. Startan coba, start. Startan coba. Run ya. Start. Iya, start. Oh ini ya, 6,1 bukan? Ini udah kelihatan. Masih belum muncul ya. Belum muncul. Oke. Kapan belas itu? 18 ke atas. 18 ya? Iya. Oke. Makasih Mas Nuk. Tapi ini belum caranya ya. Belum caranya ya. Gimana kok tahu ini di atas 16? Soalnya kalau di bawah 16 sebenarnya nggak kayak gitu ya. Bawah 18. Oh. Nah, ini 18 ini. Oke. Ya 18 ini. Suhu. Udah ya, kasih ya. Makasih Mas Nuk. Gimana? Coba setting ya. Ini gambar menu dulu, yang bawah sendiri gitu. Bukan, ada desktop ya. Ini. Nah, tambahkan aplikasi dulu. Ya itu 18, klik 18 itu. Gambarnya kayak aja. Oke. 18 itu. Oh, makasih ya Mas Nuk udah jawab kebingungan saya. Mohon maaf ya teman-teman, aku telah sudah menyita waktu kalian intinya. Iya nggak apa-apa, sama-sama. Ini kalian teman-teman. Gak apa-apaan. yang nggak apa-apaan, sama-sama. Ini mungkin contoh dari tutorial asistensi ini nantinya kayak gini. Bagus. Baik, boleh dilanjutkan lagi teman-teman. Oke, ada yang pertanyaan lagi mengenai TM? Mengenai tentang seputar asistensi Jarkom. Halo? Enggak. Saya paham, Mas. Oh, oke. Kalau nggak ada, saya cuma menambahkan sedikit. Halo? Saya Ya, silakan. Untuk pengerjaan tugasnya itu apa? Hanya dikasih waktu jam praktikum yang 2 jam itu saja atau tidak? Pengerjaan ini tugas praktikum. jadi gini, tugas dari pemberian tugas sama deadline tugas itu yang memberikan dosen. Untuk yang durasi 2 jam itu kita para asisten lab hanya mendampingi, hanya membantu kalian mengerjakan, hanya untuk sharing-sharing konsultasi setiap kali pertemuan itu 2 jam.
Untuk deadline apa tenggat waktu pengumpulan itu dikumpulkan lagi ke dosen, dikembalikan lagi ke dosen pengampu. Kalau semisal Pak Kadapi memberi tenggat waktunya 1 minggu ya 1 minggu. Ya. Gitu. Ya, kalau misalnya kalian udah dikasih tugas nih, terus kalian bisa coba dulu ya. Ntar kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyain waktu asistensi gitu sih. Gitu. Gimana Pak Mas Fatkur bisa? Iya paham. Mau tanya lagi. Siap, silakan. Aslab dalam menilai kerjaan tugas kita gimana kalau kita ngumpulin tugasnya di dosen? Gimana bisa diulangi pertanyaannya kurang jelas? Aslab menilai tugas kita bagaimana jika tugas kita dikumpulkan ke dosen bukan ke Aslab? Tadi sudah dijelaskan, Aslab menilai keaktifan kalian bertanya. Keaktifan kalian bertanya, terus keaktifan kalian sharing-sharing membantu teman untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh temanmu di grup Discord. Itu kita nilai, maupun di grup Discord maupun di Google Meet ini. Gitu. Jadi saranku sering aktif bertanya, jangan malu, atau kalau boleh kalian kalau pekerjaan kalian sudah bisa di-sharing, nggak usah merasa kalian untuk pamer, nggak hilangkan aja rasa itu pamer tuh, karena nggak penting. Kalian niatnya untuk membantu teman kalian, itu merupakan penilaian bagi kita. Untuk yang untuk masalah tugas, yang nilai itu dosen. Kita menilai keaktifan kalian. Kita nggak berhak ngoreksi pekerjaan kalian. Gitu. Gimana Mas Fatkur? Ya, terima kasih. Sudah paham. Siap, sama-sama. Boleh saya tanya lagi Mas Alvin? Oke, monggo Mas Aan. Ini kan praktikumnya rencana ya. Nilai itu jangan nilai dosennya gitu. Halo, satu-satu dulu. Mungkin Mas Adianta dulu ya, ya. Adianta dulu aja dulu, Pak, silakan. Monggo Mas Adianta. Gimana Mas Adianta? Jadi yang nilai 70%, yang bobotnya 70% itu tadi, itu yang nilai dari dosennya gitu ya Mas ya? Bukan, itu semua yang tadi terlampir di PPT itu dari Aslab. Kita nggak gini. Jadi gini, pengerjaan kalian, tugas kalian itu yang nilai dosen. Terus keaktifan kalian untuk bertanya, untuk sharing-sharing, itu kita yang para Aslab yang menilai. Nanti penilaian itu akan diakumulasikan dari Aslab maupun dosen. Gitu. Kita juga menyetor nilai ke dosen, apakah praktikan ini aktif bertanya, gitu. Apakah praktikan ini aktif sharing-sharing, gitu. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan ke Alvin, berarti Aslab gak ada pemberian tugas kayak praktikum kemarin, Mama aku singkat. Oke. Iya, benar Mbak Orin. Aslab nggak memberikan tugas sama sekali. Bersyukurlah kalian. Karena praktikum yang dulu diganti jadi asistensi. Bersifat pendampingan para praktikan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, gitu. Gitu Mbak Orin. Permisi mau tanyakan, berarti website yang dibuat registrasi cuma buat up bukti pembayaran ikut Jarkom ya?
Sorry nggak open mic, warungnya wis rame. Ya. Di website yang dibuat registrasi cuma buat akses pembayaran. Untuk website sekali lagi untuk bentar. Oh ya Mas Aan, bentar ya. Saya mau menjawab pertanyaan Mas Era dulu. Ya, Untuk Mas. website ini nggak hanya registrasi doang. Kalian kalian wajib memilih kelas praktikum sesuai dengan dosen kalian masing-masing, sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Semisal kalian kelas Pak Kadafi pagi ya, kalian pilih kelas Pak Kadafi pagi. Semisal kalian kelas Bu Siti, kalian juga pilih kelas Bu Siti. Gitu. Dan juga jangan lupa terakhir pengumpulan upload di kwitansi itu tanggal 20 November. Di-upload di website itu. Maksimum 2 MB. Gitu Mas Era. Oke, lanjut Mas Aan monggo. Oke, ini kan aku nggak ngerti tadi udah dijelasin atau belum, tapi aku tanya, ini kan 2 jam rencananya untuk waktu asistensinya. Nah, selama 2 jam itu, kalau nggak ada yang tanya atau semacam ya nggak ada yang interaksi, itu itu kemungkinan nggak asistensi itu berakhir lebih awal? Itu pertanyaan saya pertama. Terus kalau yang keduanya tadi kan sudah dikasih tahu untuk Aslab kan nggak ngasih pekerjaan apa-apa. Nah itu nanti tahun lalu kan ada semacam tugas akhir. Nah peran Aslab untuk membantu teman-teman ini mengganti tugas akhir yang dulu pernah dikasih Aslab yang ya dulu itu tugas akhir judulnya. Nah itu gimana ya? Ganti dengan apa? Atau tetap nanti membantu UAS-nya teman-teman atau gimana? Terima kasih. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Aan. Untuk pertanyaan pertama itu kita menyesuaikan sikon, menyesuaikan situasi dan kondisi. Sehingga misalnya nggak ada interaksi atau apa-apa boleh ditutup. Kan tadi juga dibilangi sudah jelaskan Mas Rudi, maksimal konsultasi itu atau pertemuan itu 2 jam durasinya. Kalau semisal kurang dari 2 jam nggak masalah. Kalau dengan catatan kalau tidak ada interaksi sama sekali atau tidak ada yang bertanya lagi sama sekali gitu. Untuk yang kedua, tugas akhir berbeda dengan yang dulu. Untuk yang asistensi sekarang ini praktikum yang dulu sama sekarang ini sangat berbeda. Yang dulu itu sebutannya praktikum. Kalau yang sekarang sebutannya asistensi. Jadi peran Aslab di sini hanya mendampingi. Tidak ada lagi tugas modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 atau tugas akhir. Untuk masalah UAS kita belum berhak karena kita asistensi sebelum UAS gitu. Selesai sebelum UAS. Nah. Mas Alvin, gimana Mas Aan? Ya Mas, sudah jelas Mas. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Mas Aan. Enggak ada yang tanya lagi. Mana? Jelas semuanya kah? Mungkin Aslab lain ada tambahan, monggo untuk ingin menjelaskan atau tambahan untuk informasi ini. Itu Vin ada yang minta Vin. Permisi Kak Alvin, berarti pas pertemuan selama 2 jam
kita bebas bertanya tentang tugas yang diberikan dosen. Ya, yang Ya, apa? benar. Jadi kalian bebas tanya tugas yang dikasih dosen tuh selama maksimal 2 jam selama asistensi. Jadi saranku sih sebelum asistensi kalian coba dulu tugasnya. Jadi waktu asistensi dimulai kalian bisa maksimalin asistensi tersebut. Jadi ntar yang kalian bingung ataupun yang kalian nggak bisa selama ngerjain tugas itu bisa kalian tanya di sana gitu. Yuk. Gimana? Ada yang lain? Gimana yang lainnya? Misi mau tanya. Spam KPU. Oke. Iya. Silakan Mas. Itu praktikumnya mulai kapan ya? Oh ya, bisa buka jadwal asisten. Aku jelasin ya. Iya. Jadi praktikumnya Nah, ini, Mas. Jadi bisa dimulai minggu depan sih asistensinya. Tergantung kelas sama dosen kamu kalian ya. Kalau misalnya kalian kelasnya pakai dari pagi, asistensinya dimulai Jumat, mulai minggu depan 13 November jam 7 malam. Terus juga gitu. Oh, oke, makasih. Itu sih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang tanya lagi? Ini ada. Oke, sama-sama. Berarti nggak ada TA ya, Kak? Kan asletnya nggak ngasih tugas. Oke. Nggak ada, Mas. Ya. Maaf lagi wali mahan. Apa ya? Permisi, mau tanya, Mas. Iya, bisa. Berarti ini penilaian dari asistensinya ini murni dari itu ya, keaktifan di Discord berarti? Yap. Iya, benar. Discord sama waktu asistensi via Google Meet ataupun video call itu ya. Oh, sama keaktifan di Google Meet ini? Iya. Tanya-tanya ataupun diskusi. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Izin nanya, Bang. Iya. Kalau pas asistensi itu absennya saat awal apa saat akhir? Akhir dong. Lek awal enak, mari absen langsung. Berarti karena berarti nggak harus mulai datang dari jam 8 berarti. Boleh telat berarti. Telat bisa dikonfirmasikan dulu pada asetnya masing-masing. Oh, oke. Oke, guys. Halo, kalau nggak ada yang tanya, saya tambahkan sedikit. Bukan tambahan sih, saya jelas sedikit. Usahakan join Discord. Itu mengganti role picker karena itu nanti pengaruh pada data kalian, data praktikan ini. Nanti asletnya bingung. Ya, ini misalnya kalian baru join terus kalian belum ngambil role picker ini, jadi ruang asistensinya belum ada. Terus kalau misalnya kalian udah ngambil misalnya kelasnya Pak Gaddafi malam, ntar muncul ini gitu. Mau dilanjutin gitu. Ya juga itu usahakan pilih role picker karena role picker itu gunanya untuk menyediakan sebuah room untuk informasi atau share link Google Meet jadwal konsultasi setiap kelas gitu. Usahakan gitu Kak. Jangan lupa juga mengganti nickname kalian ya. Ini aku lihat masih ada beberapa yang belum mengganti nickname sama-sama NPM. Ada yang belum ngambil role juga sih kelasnya. Iya Mas, nanti diganti di rumah.
Oke, siap. Siap, betul. Saya rasa paham Lagi semua di ini luar. tentang Discord. Paham kok. Rata-rata anak gamers soalnya 2018 ya. Mantap. Udah, nggak ada yang tanya. Gimana? Paham Mas Alvin. Oke, Mas Era. Jangan pulang Paham kok malam-malam, Mas. Mas Era. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya Mas, takut di swab lagi. Hati-hati di swab. Positif ah? Iya hamil. Mungkin Positif AIDS. Halo. Ada yang tanyakan? Monggo. Udah nggak ada ya? Kalau udah bisa kami tutup sih. Gimana? Iya, kalau bisa tutup sih, bisa lanjut aktivitas kalian. Ya, untuk selanjutnya kalau misalnya mau tanya-tanya bisa via Discord ya. Siap. Siap Mas Rudi. Terima kasih. Ya, thank you ya, thank you. Makasih. Dankeschön. Coba aja ya di chat